HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Budak Kliwon Dungulan, hari suci Galungan, hari menangnya Dharma di Tegal Kurusetra, melawan Sangkala Tiga, melawan para adharma. Budak Kliwon Dungulan, hari suci Galungan, mari kita sembahyang di Natar Pura Dewa, memuja yang widiwasa, memuja yang widiwasa. Hari suci Galungan, mari kita sembahyang di Datar Pura Dewa, memuja yang widiwasa, agar selalu bersana di dalam jiwa raga. Beri tepuk tangan untuk Putri, Widi, dan Ariel para kerja. Pemirsa dan para audiens Wartam, telah kita simak bersama lantunan lagu Hari Galungan yang dipetik dari Kidung Hinduni. Dan kali ini kita akan langsung saja sebagai nada pembuka tadi, Lunch Talks yang ini bersama narasumber Prof. Ide Bagus Yuda Triguna. Prof. Ide Bagus Yuda Triguna, guru besar antropologi, mantan Dirjen Bimas Hidup, public figure yang kini sedang gandrung sebagai YouTuber di kanal YouTube pribadinya Yuda Triguna Channel. Selamat siang dan selamat datang Bu Haji. Dan selamat datang juga kepada seluruh wartamian yang telah hadir untuk menggenapi laporan utama kita ya terkait dengan arti dan makna galungan secara lebih luas lagi dalam kerangka sosio-ritual, sosio-kultural, dan kita mencoba untuk memasukkan sosio-engineering Hindu. Mungkinkah? Bisakah pemirsa dan para audiens yang kemana-mana? Temukan jawabannya setelah yang satu ini. Acara ini disponsori oleh Galeri Bukuku, mengemas kata, menata aksara, Peace of Mind, oase di pusat kota. Kita kembali ke Bintang 3. Baik, Prof. Nafi Ordi, Prof. Ida. Rajeng. Ini becek-becek. Iya. Ya, kali ini tidak sendiri, yang didampingi oleh co-host Dia Parisia yang akan ngobrol inspiratif bersama narasumber Prof. Bagus Yuda Triguna. Ya, kita langsung saja Tu Haji. Mari kita otopsi pengertian dan juga unsur-unsur galungan sebelum kita masuk pada topik ngopi kita kali ini, ngobrol inspiratif tentang sosiokultural, sosio-ritual, dan kita mencoba memasukkan sosio-engineering Hindu. Nah, Hari Galungan biasanya pasti memiliki arti tersendiri nih untuk para kalangan. Misalnya saja kalau kita mulai dari kecil, dari kalangan pelajar misalnya, pasti menyambut Hari Galungan menandakan libur panjang. Kemudian para karyawan atau para pegawai mengartikan galungan itu sebagai momen untuk sembahyang, pulang kampung. Nah, sekarang pertanyaan sederhana Tu Haji, kalau kita melihat dari pandangan seorang profesor, bagaimana memaknai tentang Hari Galungan? Iya. Profesor juga dulunya kecil. Ya. Dia pernah jadi murid, dia pernah jadi pegawai, Ya. dan dia pernah menjadi mandor. Jadi bagi saya galungan itu menanamkan memori betapa baju baru waktu kecil. Kemudian pulang kampung karena diberi libur panjang oleh sekolah berikutnya. Dan hari-hari terakhir ketika saya memasuki usia lansia. Jadi saya menganggap galungan itu adalah kesempatan yang terbaik untuk melaksanakan sembah bakti kepada para leluhur yang ada di Merajan, karena bagi saya ini menjadi catatan penting. Orang tua saya tidak mengizinkan saya membuat rong telu di kota. Jadi
Mungkin maksud baik orang tua almarhum orang tua saya tidak lain agar saya senantiasa berorientasi ke rumah asal untuk menyembah para leluhur kami yang sudah tiada. Dan setelah itu baru sembahyang bersama-sama adik, keponakan, cucu, ya. Setelah itu bercengkrama, bertukar pikiran, saling memberi dukungan, saling memberi dorongan, ya, saling menyemangati satu sama lain. Hangat sekali ya. Gimana dia? Sepertinya menyimpan pertanyaan untuk diungkapkan ke. Nah, Pak Prof, yang ini agak ringan nih. Pemirsa mungkin perlu mendengar singkat saja pengalaman Pak Prof sebagai dirjen dari 2006 sampai 2014 yang melampaui hampir 15 kali galungan. Nah, yang paling mengesankan nih, galungan tahun berapa, di mana, dan bagaimana kisahnya? Oh iya. Bagi kisahnya sekarang. Ini lama juga ya, 15 kali galungan. Jadi sengaja hostnya ini menyebutkan 15 kali galungan. Kan sebagai orang yang dibesarkan dengan tradisi ngegalung yang begitu kental, saya pribadi pasti rindu ketika Hari Raya Galungan tiba untuk bersama-sama keluarga. Itu sangat alamiah. Dan tentu jika pada saat yang sama kemudian ada permohonan umat yang mengharuskan saya hadir, saya harus mampu mengatur diri. Tentu berbeda style umat yang melaksanakan Hari Raya Galungan di Bali yang umumnya pada ke desa, tapi di Jakarta kan harus bersatu di pura-pura umum, dan di sanalah kita diberi kesempatan untuk memberikan pembinaan. Nah, yang menarik di setiap kegiatan seperti ini di kota ya adalah bagaimana kita dituntut untuk mampu menurunkan ya nilai-nilai agama itu ke derajat yang mudah dipahami oleh anak-anak milenial gitu. Nggak bisa terlalu jauh, tapi harus diturunkan sehingga yang sebagian besar yang hadir itu biasanya anak-anak sekolah, mahasiswa atau generasi muda Hindu yang bekerja di kota itu mampu setidaknya pulang dari pura memperoleh bekal-bekal praktis, singkat dan padat. Saya kira ini sesuatu yang menurut saya punya kesan tersendiri ya. Momen yang sangat hangat bersama keluarga Iya. tentunya yang Iya. bisa dipetik ya. Ya, kita kembali ke channel 3, pemirsa. Tentunya Tuh Haji sebagai dirjen dan juga public figure, ada hal yang ingin dibagikan kepada pemirsa dan audiens di Studio Wartam, terutama hal yang paling inspiratif selama kurang lebih 15 kali galungan di Tuh Haji. Kembali diulangi 15 kali galungan. Saya kira begini, saya sih sebenarnya ingin mengajak kita semua ketika diberi kesempatan apapun, apalagi yang memegang tanda kutip kebijakan, kita harus pertama ya gak boleh sombong, kira-kira begitu ya. Harus open mind, terbuka menerima kritik. Karena biasanya kritik itu banyak hal yang membuat kita menjadi lebih baik. Ya. Kritik tidak selalu berarti orang memusuhi kita. Kritik dapat kita jadikan sebagai pemicu agar kita lebih baik. Terhindar juga bisa dari kesalahan-kesalahan. Yang kedua adalah jangan terlalu menjaga jarak. Jangan terlalu menjaga jarak. Bukan berarti kita saling rangkul-rangkulan. Apalagi di musim pandemi sekarang, tidak. Jadi jangan membuat-buat
sehingga ada kesan bahwa saya sebagai pejabat, dia sebagai bukan pejabat itu harus 2 meter. Nggak begitu. Wibawa, kesetiaan, dan dukungan yang diberikan oleh masyarakat kepada kita bukan karena kita menjaga jarak atau membuat-buat wibawa. Justru itu akan diberikan ketika kita sungguh-sungguh merangkul mereka sebagai bagian dari orang yang kita ajak bersama-sama membangun anak bangsa ini, umat Hindu ini. Yang menjadi catatan kita. Ya. Ya, Pak Prof, awalnya diketahui Galungan sebagai tradisi, peristiwa budaya, dan socio-culture. Lalu belakangan kaum intelektual Hindu mulai mencari-cari dasar sloka Veda yang mengelompokkan Galungan yang juga memiliki makna sosio-ritual. Lalu muncullah makna kemenangan Dharma melawan Adharma. Bagaimana Pak Prof menjelaskan? Itulah hebatnya tetua-tetua kita. Jadi pertama ya, saya inginkan. Jadi itu hebatnya tetua kita. Beliau belajar, menyimak, mencari saripati ajaran. Kemudian tidak berhenti di sana. Mencari media-media yang dapat digunakan untuk menggelorakan semangat nilai itu yang mudah diterapkan oleh masyarakat. Dan implikasinya juga kembali menguatkan ajaran tentang kebenaran itu. Ini adalah memang tugas dari apa yang saya sebut dengan significant holders. Orang yang memiliki peran untuk memberi arti, menafsir, dan membangun kebaruan-kebaruan. Kita, saya, Pak Pase, Tuaji Jelantik sebagai cendekiawan, ada Mas Nanang sebagai cendekiawan, ada Pak Soekarno sebagai cendekiawan, ilmuwan, punya tugas seperti itu. YouTube saya, nih promosi, ya, yang saya share tadi pagi gitu ya, itu sebenarnya bentuk tafsir, penguatan muatan tentang catur marga. Catur marga selama ini kita hanya mengartikan bahwa 4 jalan yang satu sama lain berbeda, sehingga dapat ditafsirkan keempat itu mengalami polarisasi. Bakti jalan dengan persembahan. 2, karma jalan dengan kerja, pelayanan. 3, cenana jalan dengan membaca, menghafalkan, melantunkan weda-weda. 4, jalan dengan yoga. Mari kita mulai sekarang berpikir bahwa 4 jalan itu adalah memberi sublimasi, memberi dukungan satu dengan lainnya, dan mestinya kita semua memahaminya secara holistik. Misal, orang yang bekerja harusnya dilandasi oleh cinta terhadap kerja itu. Mia, kalau bekerja dilandasi oleh cinta atau bakti, maka nggak bakal pernah merasa lelah. Orang yang bekerja dilandasi oleh mencintai kerja itu, maka dia tidak akan pernah lelah. Begitulah kita harus memaknai bahwa orang yang mencintai Tuhan, yang mencintai pekerjaannya, dia tidak akan pernah lelah. Kapanpun menghadap Tuhan, kapanpun melayani jiwa Tuhan, dan sebagainya, dan sebagainya. Cinta memberi ikutan lain. Cinta akan
memberikan rasa ikhlas. Kelas cari. Kalau saya mencintai seseorang, disuruh datang jam 12 malam juga datang kok. Ya, kalau saya mencintai seseorang, disuruh jam 5 menjemput, nganter lagi, mau kok. Jadi ada ikutan, kelas. Dan yang ketiga, cinta itu harus memberi arti kepada sifat melayani, sikap melayani, ya, melayani dengan sepenuh hati yang oleh kawan-kawan di agama biasanya disebut tindakan saiwa, melayani dengan hati. Bakti itu harus ditafsir begitu. Karma itu berisi misalnya disiplin. Orang bekerja harus dasarnya disiplin, punya tanggung jawab dan jujur. Nah, keempat ini harus disinergikan dan dikaji secara holistik sehingga dia menghasilkan apa yang saya sebut energi positif yang optimal. Sebentar lagi, manik kata-kata. Intisari mutiara kata, jadikan arah kehidupan. Dari kopi, kita bisa belajar sesuatu. Didihnya tak membuat pedih. Hitamnya bukan berarti kelam, serbuk kecil, tapi bukan mustahil. Efeknya membuat mata melek, pahitnya membuat kita bangkit. Seperti pandemi, memaksa kita berinovasi, kompromi, dan adaptasi. Bukan dengan mimpi, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan aksi nyata agar kita tetap menyatu. Saya Diah Parisia untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa, berikut ini pintu Sarasa Muscaya akan dibuka dalam One Day One Sloka. Satu persatu dari slokanya akan menjadi bekal menata hati dalam perjalanan jiwani. Ini sloka yang ketujuh dari Sarasa Muscaya tentang ajaran Karapala sebagai buah perbuatan. Harga bumi dia Brahma, pala bumi rasa mata, ihayat guru te karma, tar baratro bujati. Penjelmaan jadi manusia adalah kesempatan berbuat dharma agar nanti di alam baka dharma jadi. Lantunan sudah dinada yang baru saja Anda nikmati menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Mia Gandewa, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda para pahlawan Dharma. Karena dengan menonton saja, Andalah pahlawan kami yang telah ikut membentangkan jembatan pencerahan sampai ke seluruh hati umat sedharma.
Mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam suguhan Hai TV Channel 3 berikutnya. Penjelmaan jadi manusia adalah. Kau harus ingat, Jana Mejaya, bahwa penjelmaan sebagai manusia adalah satu-satunya kesempatan untuk berbuat dharma, agar nanti di alam baka dharma pula pahalanya. Jadi pahalanya. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.